Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 nih. Oke, pertanyaannya adalah bla 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 experimental studies of the aging process, psychologist Ross McFarlane determined that people could work productively much longer than had previously been thought. Oke, seperti biasa hal pertama yang perlu kita pastikan dulu apakah dalam kalimat tersebut sudah mengandung subjek dan verb. Oke, jadi yang mana nih yang kurang? Nah, jika tidak ada, maka atau jika sudah lengkap, maka yang perlu kita cari kemungkinan besar adalah keterangan. Oke, kita langsung ke beberapa kata pertama. Di situ bla 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 experimental studies of the aging process. Ini adalah kata yang muncul sebelum koma ya. Jadi, kita bisa lihat bahwa sebagian besar gabungan dari kata tadi ya, kita bisa kategorikan sebagai complex noun phrase ya, yang bisa kita fungsikan sebagai kata benda. Atau dalam hal ini bisa saja difungsikan sebagai subjek dalam kalimat karena salah satu ciri dari subjek itu atau salah satu kata yang bisa kita kategorikan sebagai subjek adalah kata benda ya atau noun phrase. Oke. Nah, kita pastikan dulu, oke. Jadi di situ kita anggaplah bisa saja ini akan berupa kata benda atau subjek gitu ya, bisa kita fungsikan sebagai subjek. Tapi jangan kita langsung simpulkan seperti itu karena kita pastikan dulu, oke. Yang muncul setelah koma di situ ada psychologist Ross McFarlane yang merupakan nama orang, person, yang artinya sudah kita kategorikan sebagai subjek. Nah, karena subjeknya sudah ada, kemungkinan besar yang di depan itu bukan subjek ya. Jadi kemungkinan besar adalah bisa saja adalah kata keterangan karena berdasarkan dari pilihan jawaban tersebut ya lebih mengarah kepada keterangan gitu kan. Maka untuk itu kita kemungkinan besar akan mencari kata keterangan dalam kalimat ini. Kemudian verbnya di situ sudah ada yaitu determined ya, merupakan verb 2. Oke, subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, sekarang kita tinggal cari keterangannya. Sebagaimana pada umumnya, jadi keterangan itu memang digunakan untuk memberikan informasi tambahan terkait hal yang dilakukan oleh subjek atau hal-hal terkait dengan informasi yang ada di situ. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. A ini apa? Ini masuk apa gitu kan? Termasuk apa A ini? Sebelum itu, jadi kata keterangan harus diawali oleh kata depan ya atau preposition. Jadi yang akan kita cari adalah preposition. Diingat yang akan kita cari adalah preposition. Bagaimana dengan yang A? Yang A itu merupakan kata sambung karena ya. Jadi yang A itu merupakan kata sambung karena. Artinya adalah bahwa salah nih karena yang kita cari adalah kata depan atau preposition. Sementara in that itu merupakan kata sambung. So jawaban yang A kurang sesuai. Kemudian yang B, di situ ada kata through, kata depan, bisa saja masuk di sini ya, yang mengacu kepada melalui suatu metode, proses atau pengalaman. Jadi ada kaitannya dengan suatu cara, proses atau metode yang menjadi keterangan terhadap informasi yang ada dalam kalimat itu secara keseluruhan. Jadi ya bisa kita kategorikan B sebagai bagian yang tepat, tapi kita skip dulu, kita taruh dulu, kita coba cek lagi, mungkin ada kata depan yang lain, jadi bisa kita sesuaikan. Nah, yang C ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia akan berupa kata sambung, yaitu karena ya. Karena kemudian bisa juga dia akan berupa kata depan yaitu sejak. Tapi biasanya kalau dia menjadi kata depan, kata gabungan kata atau kata-kata yang muncul setelah since itu harus berupa keterangan waktu. Jadi kayak misalkan since 2017 atau since 1995. Sementara di kalimat itu yang muncul bukan keterangan waktu ya, tapi mengacu kepada experimental studies of the aging process. Jadi mengacu kepada suatu metode kita katakan gitu kan, suatu metode atau suatu proses. Nah, jadi yang C di situ kurang sesuai ya teman-teman. Baru yang D into. Nah, into ini juga berupa kata depan yang berarti ke atau menjadi. Namun kurang sesuai karena biasanya into ini tidak bisa diletakkan di depan. Dia harus muncul setelah verb atau dia harus muncul setelah objek dalam suatu kalimat. Contohnya nih, yang bermakna menjadi. She translated the document into Chinese. Jadi dia menerjemahkan dokumen itu ke dalam bahasa Cina. Jadi dalam hal ini yang D juga kurang sesuai karena secara konteksnya atau secara fungsinya into itu tidak bisa diletakkan di depan ya. Jadi into itu harus mengikuti either object or verb. Contoh yang verb seperti misalkan she comes into the house. Jadi
Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, karena yang A, C, dan D kurang sesuai, maka sudah pasti jawaban yang paling tepat adalah yang beta, yaitu through. Through experimental studies of aging process, psychologist Rob McFarland determined that people could work productively much longer than had previously been thought. Oke, jadi sesuai ya. Kalimatnya make sense. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk soal nomor 7, kira-kira apa jawabannya? Ya, seperti biasa, tulis di kolom komentar.